Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing Bu Arin Ramadan, Eskep Nurse Medical Healthcare Professional Education, yang saya banggakan beserta teman-teman sekalian dan juga kakak-kakak yang hadir sekarang. Perkenalkan, saya Fitriani. Saya sebagai moderator di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk yang pertama, kita mulai saja ya. Untuk pembaca materi pertama yaitu kepada Tika Aliyah, dipersilahkan. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia, yang umumnya kerap terjadi pada musim hujan. Dan untuk penyebab demam berdarah adalah virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini biasanya aktif dan menggigit pada pagi dan sore hari, dan hidup di genangan air yang tenang. Demam berdarah tidak menular antara manusia secara langsung, namun pada ibu hamil dapat menularkan demam berdarah kepada janin yang dikandungnya selama masa kehamilan atau ketika proses persalinan. Gejala demam berdarah terbagi ke dalam 3 fase. Yang pertama adalah fase demam. Pada demam berdarah umumnya berlangsung selama 3 hari. Fase demam terbagi beberapa menjadi bagian. Yang pertama yaitu demam bisa mencapai suhu 39 sampai 40 derajat Celcius dan sulit diturun walaupun pasien telah mengkonsumsi obat penurun panas. 2. Lemas. 3. Sakit kepala hebat. Yang keempat, nyeri di bagian belakang mata. Yang kelima, sakit otot dan sendi. Yang keenam, hilang nafsu makan. Dan yang terakhir, mual dan muntah-muntah, ruam kemerahan yang timbul atau tidak timbul. Fase kritis. Fase setelah demam turun merupakan fase kritis sehingga pasien harus diawasi secara ketat. Gejalanya adalah 1, demam akan turun dan pasien merasa lebih baik. Namun, pada fase ini, trombosit justru sedang turun drastis dan terjadi kebocoran pada pembuluh darah. Yang kedua, nyeri perut yang berat. Yang ketiga, muntah-muntah tidak kunjung berhenti. Yang keempat, lemas setelah sudah merasa membaik. Yang kelima, gelisah. 6, gusi berdarah atau mimisan. Ketujuh, muntah darah. 8, buang air besar berdarah. Ke-9, jantung berdebar. 10, napas cepat. Yang terakhir adalah kulit dingin, pucat, dan basah. Selanjutnya, fase pemulihan. Setelah melewati masa kritis, mengidap demam berdarah akan memasuki fase pemulihan. Fase ini akan terjadi selama 48 sampai 70 jam setelah fase kritis lewat. Pada fase penyembuhan, cairan yang keluar dari pembuluh darah akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Penting untuk menjaga agar cairan yang masuk tidak berlebihan. Pasalnya, cairan yang berlebihan dalam pembuluh darah dapat menyebabkan kematian akibat gagal jantung dan edema paru. Saat memasuki fase pemulihan, kadar trombosit dan meningkatkan dan kembali ke angka normal, maka dari itu pentingnya bagi pengidap demam berdarah untuk beristirahat total dan menjaga kondisi tubuh selama berada dalam 3 fase tersebut. Demam berdarah dapat terjadi karena kurangnya perhatian masyarakat kepada kebersihan lingkungan. Demam berdarah merupakan penyakit yang wajib diwaspadai karena bisa menyebabkan kematian dan terjadi karena faktor lingkungan yang tidak bersih. Maka dari itu dilakukan pencegahan demam berdarah, di antaranya ada 3 gerakan M. Yang pertama, menguras, merupakan kegiatan membersihkan atau menguras tempat yang sering menjadi penampungan air seperti bak mandi, kendi, toren, air, drum, dan tempat penampungan air lainnya.
Hal ini dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya perkembangbiakan jentik. Yang kedua, menutup. Menutup merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Menutup bisa dikatakan juga sebagai kegiatan mengubur di mana barang bekas pakai bisa dikubur untuk menghindari perkembangbiakan nyamuk. Dan yang ketiga, memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis atau bisa didaur ulang. Selanjutnya, upaya pencegahan demam berdarah. Beberapa tambahannya seperti yang pertama, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kelima, periksa tempat-tempat penampungan air secara berkala. Karena nyamuk sangat suka kepada air yang menggenang, terutama air bersih. Yang selanjutnya, meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup. Dan yang selanjutnya, memberikan larvasida pada penampungan air yang susah untuk dikuras. Selanjutnya, memperbaiki saluran talang air yang tidak lancar. Dan yang terakhir, menanam tanaman pengusir nyamuk. Baik, untuk selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi yang mau bertanya, silahkan. Izin bertanya, pengobatan apa yang dapat dilakukan pasien DBD saat di rumah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab, pengobatan demam berdarah di rumah harus disertai dengan pemantauan gejala. Beberapa pengobatan demam berdarah di rumah yang dapat dilakukan pasien adalah yang pertama, cukupi cairan tubuh dengan banyak, minum dengan air yang mencukupi untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Yang kedua, minum air putih. Utamakan minum yang mengandung kalori seperti jus, sari buah, susu, cairan isotonik, oralit, ataupun air beras. Yang selanjutnya, memenuhi kebutuhan nutrisi dengan makanan yang bergizi seimbang untuk mendukung proses penyembuhan. Dan yang selanjutnya, pastikan untuk beristirahat yang cukup. Yang selanjutnya, menghindari gigitan nyamuk untuk mengurangi risiko penularan lebih lanjut, serta penggunaan obat nyamuk, lotion, atau kelambu di dalam kamar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah cukup dipahami? Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang akan bertanya lagi? Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, demam berdarah atau DBD adalah penyakit menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis, yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti, di mana pasien pada umumnya mengalami demam selama 3 hari, demam berdarah dengue,
terbagi ke dalam 3 fase, di antaranya fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan. Demam berdarah dengue dapat dicegah dengan gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan memanfaatkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.